Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan pada pertemuan 14 dengan materi konen. Jadi sini kita langsung masuk ke contoh soal. Buatlah data di samping menjadi dua klaster. Bobot awal yang akan kita gunakan adalah matriks berukuran 2 kali 2 dengan tiap-tiap elemennya itu bernilai 0,5. Learning rate-nya itu adalah 0,6 dengan tiap kenaikan epochnya itu diset menjadi 0,5 dikali dengan alfanya. Maksimum epochnya itu adalah sebesar 10. Wow, banyak banget. Nah, jadi di sini kita punya dua tabel ya, 2 kali 2 tuh. 2 kali 2 matriks. Di sini ada 6 kolom dan 2 baris. Lalu diketahuinya itu adalah alfanya 0,6. Tapi kalau dia tiap turunan, tiap epochnya itu adalah alfa dikali 0,5 ya. Atau kebalik 0,5 kali alfa. Lalu untuk max epochnya itu adalah sebesar 10. Berarti yang dimana kita harus mencari epoch sebanyak 10 kali gitu. Pengurangan alfanya itu ya 0,5 tadi. 0,5 kali alfa ya ini. Pengurangan alfanya ini. Lalu bobot awalnya itu diberikan 0,5, ini W1-nya itu adalah 0,5, 0,5. Terus untuk W2-nya adalah 0,5, 0,5. Oke, jadi di sini tahapan pertamanya itu adalah, ini ada rumus, cuman nanti aja kita langsung ke tahapan pertama. Oke, ini tahapan pertama, sebelahnya ada rumus, gue taruh sini. Jadi di sini tahapan pertama kita mulai dari epoch 1 dan data 1. Kita maksimalnya itu datanya mengikuti sebanyak ini ya. Ini kan datanya sampai 6 gitu. Berarti datanya sampai 6 gitu. Nah, dimulai dari data pertama. Di dalam data pertama kita mencari jarak pada sama jarak terkecilnya gitu. Nah, dimulai dari jarak padanya itu kita mencari bobot pertama, yaitu kita tinggal masukin elemen pertama sama elemen kedua. Elemen pertama dikurangin dengan X1. Elemen pertama yang mana sih? Elemen pertama itu didapat dari bobot awal. Di sini kan di dalam W1 ada nilai, ini nilai kiri sama nilai kanan. Nah, ini jadi elemen pertama yang kiri, elemen kedua yang kanan. Sama juga di W2 ya. Elemen pertamanya itu yang kiri, yang 0,5, elemen keduanya yang kanan gitu. Jadi di bobot ke-1 itu kita masukin elemen pertama di W1 dikurangi dengan X1. X1-nya itu kan tadi ini ya 0,1, X2-nya juga 0,1 karena kan kita lagi di data pertama. Jadi kita fokus ke data pertama sama bobot ke-1 itu ada W1. Jadi 0,5 dikurangi dengan X1-nya itu adalah 0,1 kuadrat ditambah dengan elemen kedua 0,5 dikurangi dengan X2-nya adalah 0,1 kuadrat. Hasilnya adalah 0,32. Juga dengan bobot kedua. Bobot kedua itu adalah rumusnya. Ini ya gue kasih tahu nih rumusnya di sini tadi, kayak bingung. Jadi elemen kedua nih rada ya kecoh sini. Maksudnya nih gue tulis baris 1 kolom 2 tapi udah. Elemen kedua dikurangi dengan X1, ini X1-nya. Kuadrat ditambah dengan elemen keduanya dikurangi dengan X2-nya ini. Ini elemen kedua, elemen satu dan kedua untuk di W2-nya ya. Tadi kan W1, ini bobot 1. Bobot 2-nya adalah W2 gitu. Nah, hasilnya itu adalah 0,32. Nah, setelah kita dapat bobot ke 1 sama 2-nya, kita cari jarak terkecil dari nilai yang ada di sini. Nah, karena nilainya sama, jadi kita random aja gitu. Oke, gue mau milih bobot ke 1 aja sebagai nilai terkecil. Maka, bobot ke 1 kita cari nilai yang baru. Nah, di sini ada rumus lagi gitu. W11 sama W12. Gue jelasin dulu ya W11 sama 12 itu apa. Jadi, karena kita milihnya itu adalah bobot ke 1 yang terkecil, maka kita tulisnya itu adalah W11, W12. Nah, maksudnya buat ditaruh di dalam W1 sini. Jadi kan W1 buat bobot 1, W2 untuk bobot 2. Nah, W11 itu maksudnya W1 dinilai ke 1, W1 dinilai ke 2 gitu. Nah, kalau misalnya jarak terkecilnya itu ada pada bobot kedua, maka yang kita tulis adalah W21 dan W22. Itu maksudnya W2 nilai ke 1, W2 nilai ke 2. Oke, clear ya. Nah, jadi rumus lainnya itu adalah kita masukin elemen ke-1 dari nilai yang terkecil. Ini kan bobot ke-1 yang terkecil. Nah, elemen satunya itu kan tadi 0,5, elemen keduanya adalah 0,5. Tinggal ngambil dari sini aja sih. Jadi kita tinggal ngambil elemen pertama ditambahkan dengan alfanya atau learning rate-nya adalah 0,6 dikali dengan X1 0,1 dikurang dengan sama kayak ini ya, elemen pertama di bobot yang terkecil sekarang. Itu untuk W11 hasilnya adalah 0,26 dan untuk W12 itu adalah elemen kedua ya. Elemen keduanya itu kan tadi di sini kan 0,5. Nah, jadi 0,5 ditambah dengan alfanya tetap 0,6 dikali dengan X2. X2-nya kan tadi 0,1 sini. Lalu dikurangi lagi dengan elemen kedua. Hasilnya adalah 0,26. Ya udah. Ini untuk data pertama. Oh ya, jadi maksudnya dari W11 W12 itu nanti hasil akhirnya itu bakal ditaruh kayak gini. Nah, kayak bobot awal tadi, ini kan bobot awal tadi kan di dalam W1-nya itu adalah 0,5, 0,5, W2-nya juga 0,5, 0,5. Nah, karena tadi data satunya kita udah ketemu gitu, terkecilnya tuh ternyata ada di bobot 1, maka kita cari W11, W12. Nah, nilai dari W11, W12 itu kita masukin ke dalam sini, di W1 ya, di atasnya. Jadi tadi kan 0,26, 0,26, jadi W11 taruh sini, W22 taruh sini. Di W2-nya itu tetap gitu, yang tetap sama kayak bobot awal, karena kan dia bukan bobot terkecil gitu. Nah, masuk ke data kedua sama kayak tadi, kita masuk ke bobot ke-1. Di sini kita masukin elemen pertama yang baru dikurangi dengan X1 yang sekarang, data kedua,
kuadrat ditambah dengan elemen kedua dikurangi dengan X2. X1 dan X2 di bagian kedua itu adalah 0,2 sama 0,2. Dan elemen 1 sama elemen kedua di W1 adalah 0,26 sama 0,26. Nah, setelah kita tulis, kita dapat hasilnya adalah 0,0072. Itu untuk bobot ke-1. Untuk bobot keduanya itu kita masukin elemen pertama di W2 dikurangi dengan X1-nya 0,2 kuadrat ditambah dengan elemen kedua di W2 dikurangi dengan X2 kuadrat, hasilnya adalah 0,18. Oke, ternyata yang terkecil itu adalah bobot ke-1. Karena bobot ke-1-nya itu terkecil, maka kita tulis W11 sama W12 lagi. Caranya juga sama kayak tadi. Kita tinggal masukin elemen pertama ditambah dengan alfa dikali dengan X1 dikurangi dengan elemen pertama, hasilnya adalah 0,224. Untuk W12-nya itu elemen kedua ditambah dengan alfa dikali dengan X2-nya dikurangi dengan elemen keduanya, hasilnya adalah 0,224. Setelah udah kita taruh ke dalam bobot baru gitu. Ini sebenarnya nggak, ini opsional sih, ini gue cuma buat penerangan aja gitu. Nah, tadi kan di data pertama W1-nya itu adalah 0,26, 0,26. Nah, pas D2-nya udah ketemu, W1-nya berubah lagi gitu, jadi 0,224, 0,224. Nah, itu dicari seterusnya sampai ke data maksimal, yaitu data ke-6 gitu. Nah, data ke-6 nih gue review lagi sekaligus, ini yang paling kecil adalah bobot kedua. Nah, ini bobot ke-1 sama bobot kedua sama kayak tadi. Elemen pertama dikurangi dengan X1 tutup kurung kuadrat ditambah dengan elemen kedua dikurangi dengan X2 tutup kurung kuadrat, hasilnya sekian. Lalu untuk bobot keduanya, elemen pertama dikurangi dengan X1 tutup kurung kuadrat ditambah dengan elemen 2 dikurangi dengan X2 tutup kurung kuadrat, hasil sekian. Kita cari nilai terkecil dari kedua bobot ini, ternyata bobot kedua, oke. Karena bobot kedua terkecil, maka kita pakai W21, W22. Sama kayak tadi, kita dapat hasilnya. Setelah dapat ya udah, ini berarti masuk ke bobot baru, nilai bobot baru. Nah, itu untuk epoch 1 ya. Selanjutnya kita cari sampai epoch 10. Nah, di sini singkatnya itu dari epoch 2 sampai ke epoch 10 itu learning rate-nya itu dia bakal menurun gitu. Jadi learning rate-nya itu rumusnya 0,5 dikali dengan learning rate 0,5 dikali 0,6, hasilnya 0,3. Nah, berarti dia tiap epoch itu dia bakal berkurang gitu. Nanti buat epoch ketiganya itu berarti 0,5 kali 0,3 hasil sekian, epoch 4 dan seterusnya. Nah, setelah udah sampai ke epoch 10, kita dapat gitu nilai bobot akhirnya. W1-nya itu adalah 0,219 sama 0,3424. Lalu untuk W2-nya itu adalah 0,1351 sama 0,3754. Nah, habis ini seharusnya udah selesai. Cuman kalau misalnya ada keterangan disuruh uji, maka kita akan masuk ke pengujian. Nah, di pengujian ini ada uji data. Nah, uji data itu dia nilainya random ya. Kita tinggal masukin nilai perbandingan. Jadi kayak cuma ngetes doang gitu, sama hasil akhir yang kita punya sebelumnya gitu. Nah, cara ngujinya itu kita masuk ke bobot ke-1. Nah, bobot ke-1 tinggal kita masukin nilai pada elemen pertama di W pertama, kan ini bobot ke-1. Jadi ini ya, ini gue tulis ulang. Ini elemen pertamanya itu adalah 0,219 dikurangi dengan uji data yang pertama 0,3 tutup kurung kuadrat ditambah dengan elemen kedua dikurangi dengan uji data kedua tutup kurung kuadrat. Nah, ini hasilnya 0,0653. Nah, untuk bobot kedua sama. Jadi di sini elemen pertama di W keduanya dikurangi dengan uji data pertama tutup kurung kuadrat ditambah dengan elemen kedua dikurangi dengan uji data kedua tutup kurung kuadrat. Nah, setelah itu dapat 0,103 gitu. Nah, setelah itu kita uji banding gitu. Oh, ternyata lebih kecil itu ternyata di bobot ke-1. Nah, karena jarak yang lebih pendek ialah bobot ke-1, maka bobot ke-1 termasuk klaster pertama gitu. Nah, untuk pengujian 2 juga sama gitu. Uji datanya nih 0,4 sama 0,5. Untuk bobot ke-1 tinggal masukin elemen pertama dikurangi dengan uji data pertama tutup kurung kuadrat ditambah dengan elemen kedua dikurangi dengan uji data kedua tutup kurung kuadrat, hasilnya sekian. Juga dengan bobot kedua hasilnya sekian. Nah, ternyata lebih kecil itu adalah bobot pertama lagi gitu. Maka bobot pertama termasuk klaster kedua. Jadi ya kayak gitu.